Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang masa reformasi kemerdekaan. Saya Resma Fijia. Saya Winnie Fitriani. Saya Nabila Putra Dinda. Saya Marani Marcelinadi. Saya Claudia Lamanda Sugiarto. Saya Wilujeng Wiramadani. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa a. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. B. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada Presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembukaan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia. Ketiga, maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. A. Kabinet Amir Syarifuddin I 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. B. Kabinet Amir Syarifuddin II
11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. C. Kabinet Hatta 1. 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. D. Kabinet Darurat atau Mr. Syarifuddin PR Awiranegara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. E. Kabinet Hatta 2 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat. Pada tanggal 27 Desember 1949, periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh Karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII. Di daerah Jawa Barat, pemberontakan DI TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam di Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Gaber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.